tentu kepercayaan publik kepada PSSI akan rendah karena mohon maaf anggapnya hanya banyak janji. Jadi saya bukan tipe pemimpin yang banyak janji, saya tipe pemimpin yang benar-benar serius dan punya nyali, punya mental itu yang bagus. Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan memfokuskan dua pembahasan ya. Pertama Justin Hubner, dan juga kedua itu ada satu pemain ya, pemain keturunan yang ini memang menurut saya ini sudah 99% dia bisa membela timnas Indonesia U17, dan market value dan juga track recordnya itu juga sangat bagus selama dia berada di luar negeri. Nah, saya akan fokus ke dua pembahasan itu. Jadi teman-teman nanti silahkan ya, silahkan kalian dengarkan, kemudian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai satu pemain. Nah, pemain ini memang saat ini ya mengikuti trial di salah satu klub besar Brazil, yakni Atlético Mineiro. Namun ketika berbicara tentang Atlético Mineiro ya, kita sudah tidak asing dengan legenda-legenda yang sudah bermain di klub tersebut seperti Ronaldinho, dan saat ini pun masih ada pemain berkelas di sana seperti Hulk ya, kemudian Paulinho, dan juga beberapa pemain-pemain bintang Brazil lainnya yang memang saat ini bermain di sana. Nah, artinya pemain keturunan Indonesia atau pemain berdarah Indonesia diberikan kesempatan bersama klub tersebut ya. Itu adalah momen yang sangat luar biasa. Dan baru-baru ini dirinya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, saya melihatnya ini adalah kode bagi dirinya, dan memang ini menjadi kabar yang sangat luar biasa menurut saya untuk Piala Dunia U17. Usianya masih 17 tahun, dirinya saat ini memang memiliki darah kental Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Sumedang ya. Dia adalah Aaron Suitela. Nah, dia pun tertangkap kemarin teman-teman. Mungkin banyak yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Dia pun tertangkap kalau dirinya menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berjalan kemudian sambil senyum. Nah, ini artinya kita bisa melihat ini bukan lagi kode, karena menurut saya PSSI saat ini memang sudah memanggil pemain-pemain tersebut, tinggal kita menunggu kedatangan mereka saja. Bahkan ayah Welber De Halim Jardim pun sudah mengatakan sudah dihubungi oleh PSSI. Kemudian beberapa pemain lain seperti Mahesa Ekayanto juga sudah dihubungi PSSI. Kemudian bahkan Abdurrahman Iwan pun sudah tiba di Jakarta. Artinya secara diam-diam ini PSSI sudah memanggil pemain ini, dan ini menjadi hal yang sangat bagus ya menurut saya, karena dirinya memang memiliki keseriusan dengan mengkode membela timnas Indonesia. Kemudian dirinya juga memiliki track yang sangat bagus bersama klubnya. Dia memang keturunan Turki, dia pernah bermain untuk salah satu akademi di Turki, dan dia lebih lama tinggal di Australia. Nah, Aaron Suitela, nah memang menjadi hal yang sangat kita tunggu. Nah, dia sebenarnya bisa membela tiga tim teman-teman, Turki, kemudian Australia, dan juga Indonesia. Namun saya melihat ya dari runtutan di Instastory juga IG-nya, dia menempatkan bendera Indonesia itu yang pertama. Nah, ini pun saya lihat ini faktor keluarga ini sangat kental sekali ya untuk Suitela ini, karena saya melihatnya bahwa dengan adanya dirinya ya membela timnas Indonesia, apalagi ya kurang lebih ya untuk fisik dan juga wajah pemain ini sangat mirip sekali dengan pemain-pemain dan juga orang Indonesia. Jadi saya berharap ya, dan juga saya bisa menyimpulkan bahwa dari faktor keluarga Suitela ini memang dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Nah, kita akan melihat dan kita akan menunggu di saat ini ya, apalagi posisinya juga sebagai striker ini memang sangat dibutuhkan oleh
Shin Tae-yong, kemudian Bima Sakti, dan juga ada coach Dennis Wise. Ya, ketiga itulah ya, dan juga ditambah coach Indra Safri. Keempat itulah nanti yang akan menyeleksi pemain timnas U17, dan diharapkan dengan posisinya yang saat ini sebagai striker, kemudian tingginya juga menjulang ya 183, dan ini masih bisa untuk tinggi lagi ya, karena usianya masih 16 tahun, karena dia kelahiran 2007. Nah, memang dengan hal itu kita akan melihat bagaimana nanti timnas Indonesia ini mampu berkembang. Nah, bukan hanya di sisi pemain-pemain muda, kemudian bukan hanya di sisi pemain-pemain senior, tetapi di segala aspek. Nah, kembali lagi ke masalah Seutela ini, saya melihatnya bahwa sebenarnya ketika memang Indonesia nanti memanggil pemain ini, ya ini akan menjadi investasi bagi timnas Indonesia, karena lagi-lagi adalah posisi striker. Kita sangat sulit saat ini mencari striker yang memang memiliki naluri house goal, apalagi di usia muda, dan konsisten ya, dan konsisten di usia sedang dan juga usia tua. Ketika dipanggil timnas Indonesia, rata-rata striker kita ketika sudah umur 25 tahun ke atas itu sangat sulit untuk bisa berkembang. Kita sudah memiliki sosok Dimas Derajat, kemudian Denny Sulistiawan. Awalnya memang kita sangat yakin dengan kedua tandem tersebut, namun ya akhir-akhir ini dengan cedera, kemudian underperform atau performanya menurun, itu membuat striker Indonesia saat ini ya memang sangat kurang. Maka dari itu, dengan adanya di usia-usia muda ini ya, bibit-bibit muda ini yang memiliki potensi sebagai striker, tentu ini akan tidak disia-siakan oleh pelatih timnas Indonesia. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke sosok Justin Hubner. Di sini saya melihat ada kabar terbaru dari sosok Justin Hubner ini, teman-teman. Saya melihat dari media asal Inggris ya. Di sini Racing Ballers, dia mengatakan bahwa sebenarnya sosok Justin Hubner ini akan menjadi kekuatan penuh bagi Wolves untuk mengarungi musim depan, dan diharapkan dengan kemampuan yang sangat bagus dia akan diprediksi masuk ke skuad utama di Premier League. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Usianya masih muda, 19 tahun, dan ya kita ketahui kalau kita mengulik tentang sosok Justin Hubner memang tidak ada habisnya, dan kita nanti akan melihat bagaimana sebenarnya sosok Justin Hubner ini bisa kita simpulkan sebenarnya apa yang melatar belakangi dirinya tetap ingin membela Indonesia, tapi di sisi lain dia belum memberikan kejelasan. Nah, inilah teman-teman yang akan saya bahas. Nah, Justin Hubner di sini saya melihat dari media asal Inggris ya, Racing Ballers ini, dia masuk dalam 7 pemain yang masuk daftar pemain bertalenta Premier League di usia muda. Nah, dirinya pun dinobatkan di pemain ketiga ya, yang pertama itu ada Romero Beckham, anak David Beckham, kemudian Carlos Borges, kemudian Jadon Raymond, Lino Souza, Gaden Kodwa, dan juga Reds Wells. Nah, memang ke-6 pemain ini ya, satu dengan Justin Hubner ini bukan pemain sembarangan, dan dia pun ya wajar, mereka semua bercaps tim nasional. Jadi untuk sosok Justin Hubner ini pun juga bisa dibilang bukan pemain sembarangan. Jadi ketika memang ini sudah terjadi ya, dengan informasi yang menurut saya ini juga kabar gembira, karena Justin Hubner ini juga masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Nah, namun di sini saya melihatnya dengan kabar ini, menurut saya bisa sedikit menyimpulkan ya mengenai mengapa dia seolah menarik ulur dia tidak ingin segera ke Indonesia, tetapi dia selalu mengkode untuk membela Indonesia. Itu kan namanya menarik ulur. Nah, namun di sini saya sudah melihat bahwa sebenarnya inilah teman-teman mengapa dia ragu, karena dia masih memiliki kesempatan besar untuk bisa membela timnas Belanda untuk di level senior bahkan. Nah, inilah mengapa, karena
memang dari segi kualitas dirinya ya, kita kalau melihat bukan kita pesimis dengan negara sendiri ya, ketika kita berbicara tentang Indonesia dan juga Belanda, itu juga levelnya sangat jauh. Dan ketika dirinya memang nanti membela timnas Indonesia, pertimbangannya juga sangat sangat-sangat matang sekali, karena memang usianya masih muda dan dirinya masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya simpulkan dari sosok Justin Hubner ini. Jadi menurut saya terjawab ya, mengapa sebenarnya untuk sosok Justin Hubner ini tidak segera membela timnas Indonesia, namun selalu mengkode untuk membela Indonesia. Namun di sisi lain, dengan potensi dia juga sangat berat untuk meninggalkan Belanda. Nah, ini teman-teman, menurut saya kesimpulannya sudah jelas. Dan di sini mungkin untuk yang bertanya ya mengenai sosok Justin Hubner ke depannya, ya mungkin jika ada perkembangan terbaru lagi ya mengenai, ya kita tidak tahu, apalagi untuk di posisi back ini sangat sulit ditebak. Kadang untuk musim ini permainannya naik, kadang musim depan menurun. Nah, seperti itulah, apalagi di posisi back itu sudah wajar sekali, apalagi di level Liga Inggris persaingannya sangat ketat. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar pertama, yakni sosok Justin Hubner? Apakah kalian masih optimis dirinya bisa membela Indonesia? Dan yang kedua, mengenai Soutela ini, apakah kalian juga yakin dirinya mampu untuk bisa menjadi striker tajam Indonesia ke depannya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.